Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau mungkin bahkan selamat sore dan malam ya untuk kelas karyawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah Koperasi Syariah ya. Mudah-mudahan seperti biasa pada perkuliahan kita hari ini kita diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kemudian kemudahan dalam menangkap berbagai atau menyerap berbagai ilmu, memahami berbagai ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang baik yang bisa bermanfaat dan yang datangnya dari Allah terutama ya. Dan selanjutnya salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, ya mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Baik mahasiswa dan mahasiswi semester 5 yang berbanggakan, pokok bahasan kita hari ini sebelum menjelang ujian tengah semester, kita masih membahas tentang syirkah ataupun transaksi syariah pada prinsip kerjasama usaha ya, syirkah, yakni prinsip mudarobah. Kenapa belum menanjak ke musyarakah? Karena memang implementasi mudarobah ini agak lumayan banyak ya, agak lumayan dalam. Itu terimplementasikan dalam koperasi syariah maupun perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Itu ada di dua sisi ya. Ada di simpanan mudharabah dan satu sisi ada di pembiayaan mudharabah. Nah, pada saat ini mungkin di pertemuan kemarin ke-6 ini ada pertanyaan kan di akhir, walaupun yang jawab hanya 1-2, kebanyakan di kolom komen itu Anda hanya mengisi dalam nama Anda, dalam arti mengisi kehadiran saja, dan Anda tidak simak berarti ya sampai akhir, di mana di akhir itu ada pertanyaan tentang implementasi mudharabah itu pada simpanan maupun pada pembiayaan. Nah, di situ pertanyaannya, pada proses simpanan mudharabah itu si nasabah atau si anggota koperasi yang menyimpan bertindak sebagai apa? Apakah sahibul mal, apakah mudharib, apakah investor atau pengelola dana? Nah, itu ada pertanyaan, dan saya lihat di kolom chat YouTube ini yang menjawab itu hanya 1-2 orang. Hampir 90% tidak melakukan jawabannya di dalam kolom chat tadi. Nah, ini ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang tidak mau menjawab. Kemungkinan kedua memang tidak paham. Kalau tidak paham, kecil kemungkinan ya, karena Anda bisa memutar tutorial itu secara berulang-ulang. Jadi saya kira Anda pasti bisa jawab dan sangat mudah menurut saya. Kemudian yang ketiga, ini yang besar kemungkinan ya, Anda tidak menyimak sampai akhir. Jadi Anda masuk tutorial ini besar kemungkinan di beberapa menit awal, kemudian Anda mengisi kehadiran, entah itu ada keperluan atau mungkin enggan untuk melanjutkan, Anda setelah mengisi kehadiran langsung lab, langsung keluar, dan tidak menyimak sampai akhir. Padahal di situ ada poin-poin tersendiri tentang kewajiban pribadi ya. Sudah 2 kali ada kewajiban pribadi dalam tutorial selama kita melakukan daring ini, ada 2 pertanyaan pribadinya. Dan mungkin nanti setelah UTS kita akan laksanakan luring sampai di menjelang ujian akhir semester ya, karena memang untuk FEB ini dengan FKIP ya yang melaksanakan proses perkuliahan hybrid ya, atau kolaborasi antara daring dan luring ya. Tapi untuk beberapa fakultas seperti FISIP, kemudian FTI, kemudian FIKES, kemudian juga FIB, nah ini sudah luring total. Nah, ini
mungkin juga menyangkut sarana prasarana, di mana FEB ini merupakan jumlah fakultas dan prodi yang memang mahasiswanya banyak sekali, sehingga ruangannya kurang dan dilakukanlah seperti yang saat ini gitu, di mana semester 5 itu dari pertemuan pertama sampai UTS itu dengan daring, dan semester 1 sampai semester 3 itu dengan luring. Nah, sebaliknya setelah UTS menjelang UAS itu untuk semester 5 malah menjadi luring, dan untuk semester 1 dan 3 itu menjadi daring, ya, seperti itu. Selain itu juga memang pembatasan kerumunan ya, yang akan meminta kekhawatiran meningkatnya kembali wabah COVID ya. Nah, di pertemuan terakhir itu ada pertanyaan pada saat ilustrasi si anggota atau si nasabah melakukan syirkah kerjasama mudharabah kepada koperasi ya dalam bentuk simpanan. Nah, si anggota tadi bertindak sebagai apa? Dan jawaban yang benar ya adalah sebagai sohibul mal atau yang memiliki harta atau investor. Nah, saat itu nasabah bertindak sebagai investor dan koperasi bertindak sebagai pengelola dana yang diinvestasikan dari para anggota, para nasabah ya dalam bentuk dana investasi seperti itu, walaupun mereka menyebutnya simpanan sukarela dengan pola mudharabah. Nah, kemudian pada saat koperasi setelah terkumpul banyak dana, yaitu mungkin anak akuntansi dalam neraca akan memposting atau akan mencatat itu sebagai kewajiban ya di neraca itu di Pasipa. Nah, kenapa? Karena pada saat nasabah ini meminta atau mau ngambil kan si pihak koperasi harus punya kewajiban untuk mengembalikan ya seperti itu. Nah, kemudian saat koperasi melakukan pembiayaan kredit kepada nasabah ya. Nah, ini pihak koperasi justru di sini bertindak sebagai sohibul mal yang melakukan investasi-investasi kepada anggota yang membutuhkan dana untuk sektor-sektor usaha gitu seperti itu. Dan anggota yang mengajukan itu bertindak sebagai mudharib. Adapun peruntukan anggota yang mengajukan pembiayaan kredit ini rata-rata untuk usaha ya, bukan untuk konsumtif. Karena jika masuk dalam kebutuhan untuk konsumtif, ini tidak bisa masuk dalam syirkah atau transaksi akad kerjasama usaha. Karena kebutuhannya bukan untuk usaha, tetapi untuk konsumtif. Jadi sudah sangat dipastikan bahwa anggota yang mengajukan ke koperasi syariah ini biasanya membutuhkan dana khusus untuk usaha, untuk produktif ya, bukan untuk beli mobil, bukan untuk beli tanah, bukan untuk beli kulkas gitu. Terkecuali jika beli mobilnya, beli kendaraannya memang untuk usaha, misalkan beli mobil angkot, beli mobil untuk direntalkan. Nah, ini mungkin masih masuk kategori kepada transaksi syirkah mudharabah ya. Tetapi jika kebutuhannya untuk keluarga untuk dipakai, nah ini tidak bisa masuk ke dalam akad syirkah kerjasama ya. Mungkin nanti ada akad-akad yang lebih tepat, salah satunya ada nanti jual beli, kemudian sewa beli dan lain sebagainya, mungkin ke yang lebih tepat akadnya gitu ya. Gitu. Baik, kita coba karena masih mudharabah di sini adalah masih lanjutan dari pertemuan ke-6 ya gitu. Nah, ini kemarin mudharabah ya, dan kita sudah bisa dipahami bahwa mudharabah itu kerjasama usaha antara bisa dua pihak, bisa juga lebih para pihaknya ya, bisa juga lebih dari dua pihak. Nah, di mana satu pihak ini menyediakan modal 100% dari seluruh total proyek usaha yang akan dibiayai. Jadi kalau modalnya 10 juta ya 10 juta dibiayai oleh sohibul mal. Dalam kelompok sohibul mal, di dalamnya bisa menjadi terdiri dari beberapa investor, ya A, B, C. Nah, tapi semuanya kelompok ini termasuk dalam kotak atau kelompok sohibul mal. Termasuk mudharib juga di dalamnya bisa saja ada 2-3 pengelola gitu ya. Nah, gitu misalkan diparsialkan, dikecil-kecilkan itu juga boleh. Yang jelas dua kelompok ini ada kelompok sohibul mal, ada box untuk pengelola gitu ya, seperti itu.
Cuma yang kita sering ilustrasikan adalah ya dua saja, investornya misalkan Kang Asep, pengelola usaha proyek bengkel misalkan Kang Udin misalkan. Jadi Asep dan Udin bekerja sama mudharabah. Nah, karakter mudharabah ini seluruh proyek usaha yang akan dijalankan oleh Udin ini dibiayai 100% oleh Asep. Ini karakter mudharabah ya, seperti itu. Berbeda nanti dengan musyarakah. Nah, kemudian kemarin ini syirkah mudharabah sudah jelas ya. Kemudian juga ini, kemudian dasar, kemudian kemarin, nah ini sampai di sini ya, rukun. Rukun untuk kerjasama mudharabah, hati-hati ini harus dipenuhi, karena jika tidak, maka akan terjerumus juga di riba, karena tidak memenuhi syirkah yang seharusnya. Yang pertama ada pelaku, baik si investornya, sahibul malnya, maupun pengelolanya. Ya kan nggak mungkin ya, investor saja tanpa pengelola nggak mungkin. Jadi rukun ini yang wajib dipenuhi, ya, begitu. Jadi ada pelaku, ada pemilik modal, investor, ada juga pelaksana usaha atau mudorib tadi ya. Ada sahibul mal, ada mudorib. Nah, kemudian ada objek mudharabah. Nah, di sini dalam objek mudharabah nanti ada turunannya harus memenuhi syarat. Nah, tapi dalam rukun objek mudharabahnya harus ada modal dan kerja. Dari sisi syarat, modal harus bersumber dari harta yang halal. Tidak boleh misalnya Anda investasi dari hasil judi, itu kan tidak sesuai syarat. Kemudian proyek usahanya misalkan Anda investasi di proyek usaha yang bikin madorot orang gitu. Misalkan di investasi bisnis sabu-sabu misalkan. Ini juga jadi objek mudharabah dalam konteks kerja proyek usahanya ini tidak memenuhi syarat gitu. Atau misalkan objeknya ini bisnis karaoke gitu ya, yang menyediakan di dalamnya barang-barang minuman keras, kemudian banyak bikin madorot orang kan, orang bisa bercerai gara-gara usaha kita, mungkin suaminya berkunjung ke tempat karaoke kita dan terjadi percekcokan di keluarga, kemudian ini mengakibatkan jadi setiap permasalahan yang muncul gara-gara tempat usaha kita, kita juga akan menanggung kesalahan itu ya, gitu. Nah ini walaupun omsetnya besar sebetulnya, tetapi tinggalkan karena tidak memenuhi syarat. Nah, rukun mudharabah ini objek mudharabah, dan nanti dalam objek mudharabah juga ada memenuhi syarat. Termasuk dalam pelaku juga ada syarat nih. Nanti ya kalau mau dituntut lagi ya, salah satunya adalah cakap hukum sudah balik. Jadi Anda tidak bisa melakukan investasi kepada pengelola yang tidak cakap hukum, misalnya orang gila, kemudian juga anak di bawah 9 tahun gitu ya, atau mungkin anak di bawah 9 tahun ini punya harta banyak diajak investasi. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat gitu. Jadi rukunnya terpenuhi tapi rukun yang ada di dalamnya itu tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, itu rukun yang kedua, objek mudharabah, baik modal maupun kerja. Nanti jika dipecah dalam modal dan kerja ini juga ada ketentuan syarat-syaratnya, ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian persetujuan kedua belah pihak, jadi ijab dan qabul. Nah, biasanya kalau hitungannya besar, gitu ya, itu biasanya dicantumkan dalam nota kesepahaman atau MOU atau kontraknya, ya, akadnya, gitu ya. Misalkan si Asep bertindak sebagai pihak pertama dan bertindak sebagai sahibul mal, investor. Kemudian Udin sebagai pihak kedua selanjutnya disebut sebagai mudorib atau pengelola usaha. Pasal 1, misalnya kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama mudharabah dengan proyek usaha gitu kan, misalkan bengkel tadi, bengkel motor, bengkel mobil, ataupun tempat pencucian kendaraan, atau misalkan proyek usahanya barbershop misalkan seperti itu. Nah, itu kerjasama usaha. Dan ada pasal-pasal berikutnya, misalkan pengaturan tentang nisbah. Jadi kedua belah pihak sepakat, misalnya pasal berikutnya ya, untuk membagi nisbah, porsi bagi hasil 40-60, misalnya 40 untuk sahibul mal, 60 untuk pengelola, atau sebaliknya misalkan, atau berapa 30-70 silahkan gitu. Dan semua kesepahaman yang dituangkan dalam
MOU, nota kesepahaman tadi atau kontrak atau akad di situ termasuk dalam kategori persetujuan kedua belah pihak atau izin kabul. Kalau dalam perdagangan ya, perdagangan biasa, misalnya kita di warung, mungkin ijab kabul akan selesai karena tunai ya, jual belinya tunai. Jadi maksud saya selesai itu selesai saat itu juga. Pada saat misalkan kita beli jeruk ya, saat jeruknya diterima, uangnya diserahkan, di situ sudah terjadi persetujuan kedua belah pihak. Artinya sudah ada ijab kabul. Dan di situ setelah beres ijab kabul melangkah sudah fix deal ya sudah beres juga terjadi jual beli ijab kabul. Nah, tetapi karena di dalam syirkah mudharabah ini terjadi kerjasama usahanya yang dalam jangka waktu yang lumayan lama, maka di situ disebutkan bahwa kerjasama usaha ini dalam kurun waktu 2 tahun misalkan gitu sampai jatuh tempo nanti tanggal sekian bulan sekian tahun sekian. Nah itu dicantumkan gitu karena kan nggak mungkin kerjasama usaha terjadi dalam 1 detik 1 menit kemudian beres, tidak mungkin kan gitu, seperti itu. Bahkan ada yang sampai kerjasamanya 15 tahun ya karena mungkin proyek usahanya bisa break even point atau mungkin juga profitnya menggiurkan sehingga kedua belah pihak atau mungkin muncul awalnya dari pihak pertama atau kedua yang menginginkan sampai lama gitu, seperti itu. Banyak faktor ya yang menginginkan sampai lamanya, mungkin ada keuntungan yang bakal banyak atau mungkin juga ada keuntungan yang mungkin akan terjadi baru di tahun ke-7 sehingga mau tidak mau kontrak ini harus dilakukan dengan durasi yang panjang seperti itu. Jadi harus ada ijab kabul. Dan persetujuan kedua belah pihak biasanya kalau dalam kerjasama itu dicantumkan dalam akad kontrak ya. Jadi ada berapa lembar, nah nanti ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak, bahkan disaksikan oleh para saksi ya. Jadi minimal saksi itu 2 orang untuk laki-laki dan 3 orang minimal untuk saksi perempuan. Nah, lebih dari 2 atau lebih dari 3 itu lebih bagus ya, sehingga para pihak bisa membawa saksi dari pihak pertama, ada saksi dari pihak kedua dan saksi yang sifatnya independen ya. Seperti itu yang tidak memihak dari mana-mana, ini menjadi saksi bahwa telah terjadi kesepakatan kerjasama usaha antara pihak pertama dengan pihak kedua di bidang kerjasama usaha tertentu yang mungkin dicantumkan dalam akad kontrak yang sudah disebutkan gitu ya. Nah ini rukunnya harus terpenuhi ya. Kemudian ada nisbah keuntungan. Nah ini tadi yang di pasal sekian ya itu bahwa kerjasama usaha ini akan diperhitungkan atau dibagi keuntungan sesuai nisbah 40-60, 30-70 atau mungkin berapa 20-80, 80-20 terbalik gitu ya. Nah sehingga dalam rukun ini harus mencantumkan nisbah sehingga dalam kebayangkan kalau tidak mencantumkan nisbah dalam bentuk rukun nanti pada saat memperoleh keuntungan kebingungan untuk menghitung bagi hasilnya seperti itu, sehingga nisbah ini menjadi rukun. Nah berbeda dengan beberapa akad yang lain seperti tadi wadiah ya sebelumnya, kemudian murabahah nanti sewa beli atau ijarah muntahiyah bitamlik, gadai, mungkin rukunnya hanya sampai di ijab kabul. Jadi ada pelaku, ada yang menggadaikan, ada yang ketitipan gade, atau juga ada muwadi. Kalau di wadiah ada mustauda, pelaku, ada objek yang dititipkan, ada ijab kabul. Saya titipkan barang ini, saya terima titipannya. Nah, seperti itu sudah beres, tidak ada nisbah keuntungan. Tetapi dalam akad kerjasama usaha baik mudharabah maupun nanti musyarakah, di sini ada rukun tambahan yaitu nisbah, dan pencantuman nisbah keuntungan menjadi sebuah rukun yang harus dan wajib dicantumkan dalam kontrak itu, karena inilah yang nanti akan menjadikan sistem bagi hasil. Nah, jika nisbah itu proporsi bagi hasil ya. Nah, kok di sini 40-80, 40%, 80%, ini juga apakah ini bunga, hitung-hitungan? Bukan. Jika bunga itu pengalinya selalu kepada besarnya investasi atau besarnya pinjaman, kalau ini nanti pengalinya terhadap pendapatan. Nah, sementara
pendapatan yang dikelola usahanya oleh pihak pengelola, tadi ilustrasinya misalkan Kang Udin ya, itu kan belum tentu untungnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu akan tetap. Akan terjadi turun naik kan, seiring dengan namanya rezeki dan rame tidaknya itu bengkel ya. Kalau barbershop rame tidaknya itu nasabah yang ingin cukur ya, seperti itu. Dan ini akan berimbas kepada pendapatan. Nah, sementara pendapatan inilah yang dibagi hasil sesuai dengan tadi pendapatan. Nah, proses penghitungan keuntungan seperti ini tidak menyalahi aturan syariah dan diperbolehkan. Sementara jika bunga, prosentasi berapapun yang dihitung dalam bunga itu selalu dikalikan dengan plafon yang dipinjamkan. Misalkan tadi investasinya atau pinjamannya itu misalnya 10 juta, bunganya 2%. Nah, terlepas Kang Udin mau rame atau tidak si usaha bengkelnya, maka si Pang Asep itu sudah hampir bisa dipastikan akan dapat bunga 2% kali 10 juta. Berapa? 200.000 ya, 200.000. Padahal Kang Udin belum tentu ya mengelola usahanya itu untungnya bisa banyak, bisa sedikit. Nah, kalau banyak mungkin Kang Udin tidak keberatan ya 200.000. Bahkan mungkin dia punya kemampuan untuk bayar bunga 2-3 bulan ke depan ya. Tetapi jika Kang Udinnya eh, minim pendapatan dalam arti konsumen yang datang ke bengkel itu sedikit bahkan tidak ada, bahkan untuk bayar pegawai dan bayar listrik saja dia tidak mampu, artinya dia tidak punya pendapatan, bahkan bisa dibilang minus untuk operasional bulan sekarang. Nah, Kang Asep sebagai yang meminjamkan itu kan sudah, kalau sistem bunga sudah bisa memastikan bayar bunganya 2%, berarti 200.000. Nah, sangat lebih keberatan lagi kan. Nah, proses yang seperti itu yang tidak boleh gitu. Dan itulah kategorinya bunga riba gitu ya. Jadi penambahan dengan persyaratan dari awal ya, dengan ketentuan gitu ya tadi, bahwa harus memberikan kelebihannya dengan presentasi yang seolah-olah sudah dipastikan gitu ya, seperti itu. Sementara jika kerjasama usaha, saya kira ini diperbolehkan karena semua orang sama-sama menanggung risikonya. Jadi semua pihak, baik pemilik modal maupun pelaksana modal itu sama-sama memiliki resiko dan manfaat yang sama, saya kira. Dan jika ini investasi ini merasa bahwa ini adalah usaha bersama, maka kedua belah pihak akan sama-sama ingin memajukan, termasuk doanya saat ijab kabul kan pasti semoga usaha yang kita jalankan, Anda pengelolanya, saya investasinya, investornya, mudah-mudahan berjalan dengan baik, nasabahnya banyak, gitu kan, dan pendapatan kita banyak, kan bisa seperti itu. Berbeda dengan pinjaman, tidak ada itikad untuk sama-sama saling memajukan. Dia meminjamkan, melepas begitu saja, tanpa ada kalimat seperti tadi ya, yang penting saya bulan depan harus dapat sekian dan Anda harus bayar. Jadi seolah-olah eh, membiarkan, melemparkan begitu saja dengan ketentuan nanti akan menjerat gitu, seperti itu. Kalau ini tidak. Kalaupun nanti untung banyak ya itu kan hasil kerjasama, sama-sama ya, satu pihak kerjasama di modal, satu pihak kerjasama di mengelola usahanya gitu. Seperti itu. Dan proses seperti ini sudah diperbolehkan oleh syariah, jadi tidak mengandung unsur-unsur sehingga unsur-unsur yang tidak dibolehkan dalam arti diharamkan, sehingga proses seperti ini ya diperbolehkan ya gitu. Dan syariah itu tidak menghendaki satu pihak itu senang, satu pihak bersedih kayak tadi kan, omsetnya belum tentu ada, bahkan dia pun merugi, untuk bayar listrik aja belum bisa, malah dia sudah dikenakan biaya bunga ya kepada pihak peminjam. Nah, si pihak peminjam itu senang ya karena dia tidak berisiko dengan kerugian usahanya. Tapi si pihak pengelola tadi yang punya usaha yang dapat pinjaman kan itu ngedumel ya karena dia merasa keberatan. Maksud usaha itu dia ingin mengangkat derajat dan memenuhi kebutuhan dari keluarganya, ini malah semakin sengsara gitu. Nah sebaliknya jika Kang Udinnya ternyata Tuhan menakdirkan usahanya banyak,
ternyata Kang Udin lah yang di sini disenangkan, bergembira ya, dan si Asep lah yang meminjamkan, yang menganggap bahwa kamu itu dipinjami saya, tapi kamu maju, saya yang meminjaminya begini-begini juga, hanya 200.000. Nah, ini akan terjadi walaupun mungkin tingkat kerugiannya itu masih tidak terlalu jauh seperti kasus yang tadi mungkin si pengelola Kang Udin tadi merasa omsetnya berkurang ya, seperti itu. Nah, tapi intinya dalam kasus yang barusan dijelaskan adalah bahwa akan terjadi semacam win-loss gitu. Jadi ada yang merasa disenangkan, ada yang merasa dirugikan gitu ya. Jadi ada yang senang, bergembira, ada yang sedih. Selalu entah itu pengelola dana, entah itu pemilik dana yang meminjamkan. Kemudian secara akad juga yang tadi di konvensional itu sudah salah ya, karena kalau akadnya meminjamkan itu saya kira tidak boleh ada kelebihan apapun, termasuk jika kita meminjamkan laptop hari ini dari lembaga FEB misalkan, nanti kan ngulangkan laptop lagi ya, atau pinjam proyektor Infocus gitu ya, termasuk juga pinjam penghapus misalkan ya, untuk menghapus itu kan sama, kita akan mengembalikan adalah barang yang kita pinjamkan. Tidak saya pinjamkan barang ini tapi nanti dengan ada tambahannya, tidak seperti itu kan. Nah, ini seperti itu barangkali ya ilustrasinya. Nah, kemudian jenis mudharabah ini ada mudharabah mutlaqoh ya. Nah, mudharabah mutlaqoh ini investasi dari investor di mana si investor itu memberikan keleluasan menentukan jenis usaha. Jadi sok kata si investor, saya investasi di usaha Anda. Anda diberikan keleluasan untuk memilih lokasi tempat yang strategis, tentu saja jenis usaha, tentu saja juga jenis usahanya yang memenuhi syarat, tidak mengandung unsur yang haram atau yang syubhat, dan tujuannya. Jadi diberikan, investor itu memberikan keleluasaan kepada pengelola, milih bade usaha naon wae mangga, nu penting mah usahana sesuai syariah, tidak yang haram, tidak yang syubhat, bade di mana wae lokasinya sok milarian anu strategis, anu seperti itu. Nah, itu tipe mudharabah mutlaqoh gitu. Kalau mudharabah muqayyadah, nah ini mudharabah mutlaqoh. Kemudian ada mudharabah, nah ya ini dulu ya skemanya. Nah, ini mudharabah mutlaqoh. Jadi kalau kan ini ilustrasinya ada dua ya, ada di simpanan, ada di pembiayaan. Oh, ini mudharabah mutlaqoh untuk ilustrasi yang di simpanan ya, yang di simpanan. Di mana kalau dalam simpanan si nasabah ini jika memilih mutlaqoh, maka pengelola dana, dalam hal ini koperasi syariah, diberikan keleluasan untuk memanfaatkan dana hasil investasi mudharabah. Karena ini jenisnya mutlaqoh, maka si koperasi ini nanti mau menggunakannya mau ke murabahah, mau ke mudharabah, mau ke musyarakah, itu diberikan keleluasaan, termasuk bahkan lokasi, tempat, dan tujuannya tadi ya. Gitu. Nah, kemudian pengusaha yang tadi diberikan pinjaman atau pembiayaan dari koperasi akan memberikan bagi hasil untuk mudharabah musyarakah, akan memberikan profit jika koperasi menggunakan akad murabahah ya. Dan akan berbagi hasil dengan anggota yang tadi melakukan investasi. Intinya saya kira mudharabah itu hampir sama, cuma bedanya mutlaqoh itu jadi si sohibul mal, investor memberikan keleluasaan bahwa investasi dari sohibul mal itu oleh pengelola digunakan apa saja boleh, investasi apa saja boleh. Yang penting investasi tadi memenuhi syarat, artinya tidak tidak bongkene bebas ya. Kemudian dia investasi misalkan di investasi senjata, pembuatan senjata ilegal, nah, seperti itu tidak juga. Jadi ada syaratnya yang harus memenuhi syarat ya dari ketentuan syariah, salah satunya tidak memilih sektor usaha yang syubhat maupun haram ya, seperti yang sudah dicontohkan. Nah, jika ilustrasi ini terjadi di koperasi kepada nasabah,
Kalau mutlakoh, maka si nasabah pembiayaan koperasi memberikan kebebasan. Nah, misalkan koperasi investasi mudharabah mutlakoh kepada nasabah kredit pembiayaan ya, misalkan usahanya bakso, nah, gitu. Atau bahkan mau bukan bakso juga diberikan keleluasaan kalau mutlakoh. Bahkan jualannya mau di Sumedang Kota, mau di Tanjung Sari, mau di Cimalaka, mau di situ aja itu diberikan kebebasan. Itu mutlakoh. Jadi inti utamanya mudharabah sama. Jadi investasi kedua belah pihak, atau lebih, di mana satu pihak itu membiayai permodalan dari proyek usahanya dan satu pihak mengelolanya. Nah, cuma diberikan tambah mutlakoh itu diberikan kebebasan. Jadi si pengelola bisa berimprovisasi, diberikan keleluasaan gitu. Apa saja yang diberikan keleluasaan, lokasi itu diberikan keleluasaan, jenis usaha diberikan keleluasaan. Yang penting keleluasaan itu juga terbatas pada ketentuan syariah ya, syarat syariah yaitu haram dan halalnya. Jadi kalau memang haram ya tidak boleh, walaupun ini sifatnya mutlakoh. Jadi maksud diberi kebebasan teh mangga badai jalan bakso, badai jalan butik, badai jalan anggean, badai jalan mau jual kuliner, mau jual fashion, mau jual spare part kendaraan, itu diberikan kebebasan. Begitu. Yang penting barang-barang yang menjadi objek dari eh, kerjasama usaha ini atau jenis usahanya, kerjanya itu memenuhi syarat dan ketentuan syariah. Begitu ya. Nah, cuma skemanya ini terjadi dalam simpanan mudharabah mutlakoh ya. Gitu. Nah, sementara mudharabah muqayyadah sebaliknya dari simpanan mudharabah atau dari kerjasama mudharabah mutlakoh. Jadi kalau ini terjadi dalam simpanan mudharabah muqayyadah, berarti si nasabah yang investasi, si anggota yang melakukan simpanan sukarela dengan pola mudharabah muqayyadah, berarti dia itu membatasi, ada mensyaratkan saya investasi di Anda mudharabah, tapi tolong investasi saya jangan diinvestasikan kembali kepada bidang anu gitu. Misalnya ke bidang investasi pertanian dan peternakan karena mungkin dia merasa trauma atau ada pengalaman tersendiri dengan investasi tadi gitu. Dan lokasinya tolong jangan dibawa di luar Sumedang Kota misalkan. Jadi kalau nanti akan digunakan di luar yang ditentukan, maka itu menyalahi aturan. Nah, berbeda tadi dengan mutlakoh. Kalau mutlakoh diberikan kebebasan sepanjang kebebasan itu juga terkurung atau terlingkup di syarat-syarat ya. Jadi abung kene bebas, yang mutlakoh tadi tidak bisa juga di sembarangan juga yang tidak sesuai dengan syariah. Salah satunya misalkan investasi di apa ya, narkoba misalkan, ini juga tidak boleh. Nah, sementara mudharabah muqayyadah itu dibatasi. Jadi jika Anda termasuk kategori investor yang selalu memberikan batasan-batasan, misalkan investasinya tidak boleh di bidang-bidang kuliner ya, harus di bidang manufaktur misalkan. Nah, itu kan sudah menentukan persyaratan dari investor, Anda dari sohibul mal, maka itu sudah termasuk dalam kategori mudharabah muqayyadah. Nah, kemudian Anda hanya membatasi, saya usahanya mangga lah, silahkan mau usaha apa aja yang penting halal. Cuma lokasinya jangan dibawa ke luar Sumedang, ya, ke Majalengka, ke Pulau Kalimantan misalkan ya, dia membuka cabang. Nah, itu tidak boleh kalau mudharabah muqayyadah. Intinya mudharabah muqayyadah ini pemilik modal sohibul mal ini menentukan jenis usahanya boleh, harus dijalankan oleh pengelola modal boleh, lokasinya juga dibatasi ya, jenis usaha, lokasi, jangka waktunya, dan tujuan usahanya harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal. Intinya muqayyadah ini pemilik modal, investor atau sahibul mal membatasi gitu ya, membatasi baik dari jenis usaha, tujuan usaha, lokasi usaha gitu ya, dan ada banyak lagi. Nah, ini jika Anda investasi dan menentukan seperti ini, maka termasuk dalam kategori
muqayyadah ya. Tetapi kalau Anda memberikan kebebasan, maka termasuk dalam kategori mutlaqoh. Begitu ya. Nah, ilustrasi dalam koperasi di simpanan ya, mudharabah muqayyadah ini sedikit sekali ya terjadi terimplementasikan, mengingat bahwa simpanan atau investasi yang dilakukan oleh para penyimpan itu dibatasi sehingga pihak koperasi memiliki ruang gerak yang kecil. Walaupun produk ini ada, tetapi biasanya yang lebih banyak laku dan disarankan adalah simpanan mudharabah mutlaqoh ya, di mana koperasi diberikan kebebasan. Itu implementasi dalam simpanan. Kalau implementasi dalam pembiayaan, artinya koperasi membiayai proyek usaha nasabah. Nah, dalam hal ini kan sekarang koperasi yang jadi sohibul mal, yang jadi investor. Kalau di simpanan, koperasi menjadi mudhari pengelola ya, karena menerima sejumlah investasi dari para penyimpan ya. Tapi pada saat koperasi bertindak sebagai sohibul mal, investor, itu koperasi membiayai kepada nasabah yang membutuhkan dana gitu ya. Nah, koperasi bisa menggunakan akad mudharabah mutlaqoh atau muqayyadah, bisa ya. Misalkan kalau di muqayyadah, karena muqayyadah itu dibatasi, misalkan dia investasinya itu di digital printing. Nah, sementara hasil penelitian, hasil survei bahwa digital marketing lagi bagus-bagusnya di pangsa pasar. Kemudian koperasi investasilah 100% dari kebutuhan digital marketing termasuk pembelian mesin printing itu dibiayai ya. Nah, misalnya 500 juta. Nah, kalau muqayyadah, si koperasi itu memberikan batasan-batasan. Ini Anda jangan lokasinya jangan keluar dari Sumedang ya, atau Anda usahanya jangan keluar dari digital printing. Misalkan mengadakan kuliner juga, jadi dana yang dari kita ini dipakai untuk berdagang kuliner juga gitu ya. Nah, ini menyalahi aturan kalau menggunakan mudharabah muqayyadah. Tapi kalau koperasi menggunakan mudharabah mutlaqoh, maka ada kebebasan dari pengelola untuk sepanjang kebebasan itu digunakan untuk memajukan usaha bersama tadi. Artinya kebebasan itu juga tidak lantas diberikan HP, diberikan kendaraan yang tidak berurusan dengan kemajuan usaha bersama gitu ya. Gitu. Tetapi misalkan selain digital printing, dia juga jualan makanan, atau digital marketingnya ternyata dia dipindahkan ke wilayah Majalengka. Nah, jika mudharabahnya mutlaqoh maka tidak masalah karena diberikan keleluasaan, kebebasan. Tetapi jika mudharabahnya muqayyadah, maka jika hal yang tadi dilakukan ini terjadi prestasi atau pelanggaran-pelanggaran. Itu bedanya mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqoh ya, seperti itu. Nah, mudharabah muqayyadah ini terbagi dua ya. Ada mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jadi di mana jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu. Ya, ini terjadinya dalam simpanan mudharabah muqayyadah nih. Bukan dalam koperasi membiayai pembiayaan mudharabah muqayyadah. Jadi ini ilustrasinya. Jadi yang jadi sohibul mal ini penyimpan nih dalam slide ini. Jadi mudharabah on balance sheet ini jenis mudharabah merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana menetapkan syarat-syaratnya. Emang kalau muqayyadah itu menetapkan batasan-batasan ya yang harus dipenuhi oleh koperasi. Nah, karena dalam hal ini koperasi sebagai mudharib. Tapi pada saat koperasi bertindak sebagai sohibul mal membiayai seluruh pembiayaan mudharabah dari anggota yang mengajukan, maka sebetulnya koperasilah yang menetapkan syarat-syarat dan si anggota pembiayaan yang menerima fasilitas pembiayaan yang harus mematuhi seluruh persyaratan tadi. Misalnya yang disyaratkan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan untuk nasabah tertentu tadi. Jadi si nasabah penyimpan mudharabah muqayyadah itu mensyaratkan bahwa simpanan investasinya itu harus digunakan pada sektor
pembiayaan gade syariah saja, nggak mau digunain untuk mudharabah, murabahah, ijarah maupun wadiah gitu. Harus itu sudah menggunakan prinsip mudharabah muqayyadah on balance sheet. Nah, kemudian muqayyadah jenis 2 ini adalah off balance sheet. Nah, di mana jenis mudharabah ini sama ada persyaratan ya, bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha. Pemilik dana menetapkan syarat sama karena ini masih muqayyadah ya. Jadi mudharabah muqayyadah itu sama-sama memiliki persyaratan-persyaratan. Ada ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh sohibul mal kepada pengelola. Cuma kalau yang on balance sheet tadi seperti tadi, kalau yang off balance sheet ini yang akan dibagi, jadi dia itu penyaluran dana modal langsung kepada pelaksana usaha kepeserta bertindak sebagai perantara yang mempertemukan. Oh, jadi dia ini menghubungkan antara investor seperti broker lah gitu ya, antara investor dengan pengelola. Nah, sementara si investornya mensyaratkan, tapi diakibatkan oleh adanya perantara yang menghubungkan. Tapi kalau di beberapa pihak sih sebenarnya tidak dibagi juga tidak masalah, mau ada penghubung mau tidak, bahwa kerjasama yang tadi ada persyaratan, ada ketentuan khusus dari investor itu sudah mudharabah muqayyadah. Tidak menyebut oh ini mudharabah muqayyadah on balance sheet, tidak menyebut oh ini mudharabah muqayyadah off balance sheet, tidak. Jadi semuanya disebut dengan mudharabah muqayyadah saja gitu ya. Terlalu banyak anak-anaknya nanti terlalu repot gitu. Ini hanya wawasan saja yang disampaikan. Nah, ini skema mudharabah muqayyadah. Sama saja dengan mudharabah mutlaqoh, cuma bedanya tadi. Jadi si investor, sohibul mal itu menerapkan ketentuan batasan-batasan gitu. Seperti itu. Kalau di mutlaqoh kan tidak. Gitu. Tetapi walaupun tidak, tetap terkurung dengan aturan syariah, ya, syarat-syarat. Ya. Tidak boleh mentang-mentang mutlaqoh dibebaskan, nanti investasinya di mana saja ya, misalkan di perjudian online investasinya, itu tidak boleh seperti itu. Nah, ini yang ketiga ada mudharabah mustarokah. Nah, ini mudharabah mustarokah itu dampak dari mudharabah muqayyadah maupun mudharabah mutlaqoh. Nah, kan kalau ini harus ketemu ya nanti nih penyampaian ini, nanti mudah-mudahan setelah ujian tengah semester ini ingatkan saya untuk menerangkan ini ya. Jadi saat investasi baik mudharabah mutlaqoh maupun muqayyadah ya, karena bedanya mutlaqoh diberikan kebebasan, muqayyadah itu diberikan ketentuan-ketentuan ya. Nah, dampak dari dua ini kan investasi itu ada kurun waktunya ya, 2 tahun misalkan atau 5 tahun. Nah, yang dilakukan tiap bulan itu bagi hasil. Investasi yang harus dikembalikannya nanti saat kontraknya sudah habis. Misalnya investasinya 10 juta, 2 tahun. Tidak terasa 24 bulan sudah berakhir, maka di bulan terakhir dia harus mengembalikan selain bagi hasil adalah modal investasi investor yang 10 juta. Nah, gitu ya. Nah, kaget kan si pengelola itu, banyak yang kaget karena dia merasa belum siap untuk mengembalikan sejumlah itu. Masih mending 10 juta, kalau udah miliaran itu kan kaget tuh. Nah, ada inisiatif sejak awal ya dari pihak pengelola untuk mulai mengembalikan investasinya supaya saat kontraknya nanti habis dia tidak terlalu kaget mengembalikan sejumlah investasi itu gitu. Istilahnya dicicil lah pokoknya gitu. Nah, pengembalian kan mudharabah itu harusnya 100% emang dibiayai oleh sohib investor ya, satu pihak hanya sebagai pengelola dana gitu ya. Jadi sampai kontraknya habis modal itu harus utuh dari si investor, ini hanya mengelola saja. Tapi karena kejadian seperti tadi si pengelola ini kaget dalam kontraknya habis harus mengembalikan sejumlah investasi kepada investor, maka ada inisiatif dari sejak awal si pengelola ini ingin mengembalikan secara angsur gitu ya. Misalkan investasi awal mudharabah itu 100 juta
pengelola. Nah, untuk jangka waktu 5 tahun. Tiap bulan dia harus membayar bagi hasil. Ya tergantung ya, kalau rugi tidak ada keuntungan, tidak ada bagi hasil. Nah, tapi selain bagi hasil, mungkin dari keuntungannya si pengelola dia menyisihkan mulai mengembalikan investasi yang 100 juta karena dia berasumsi takut saat kontraknya habis 5 tahun kemudian, kalau kontraknya 5 tahun, dia mengembalikan 100 juta kaget uang dari mana gitu. Nah, kemudian dia menyicil, kadang 1 bulan ini 1 juta. Berarti kalau bulan ini selain bagi hasil dia bayar mengembalikan investasi 1 juta, berarti bulan kedua investasi si Sohibul Malnya sudah jadi tidak 100 juta lagi, tinggal 99 juta. Gitu ya. Sehingga saat 5 tahun kemudian kan si pengelola itu tidak terlalu kaget karena tidak sudah berangsur turun ya investasinya. Nah, di sini begitupun dengan bulan kedua. Pada saat bulan kedua setelah menghitung bagi hasil dan membayar bagi hasilnya, si mudorib itu punya rezeki dan dia mengembalikan 5 juta. Misalnya tadi bulan 1 juta, bulan kedua 5 juta, berarti sudah 6 juta. Berarti investasi di bulan ketiga si Sohibul Mal sudah tidak lagi utuh 100 juta, 90 juta, tetapi sudah berapa ya? 1 juta tambah 5, 6, tinggal 94 juta lagi. Sehingga di bulan kelima, di tahun kelima, si pengelola kalau ada ketentuan untuk mengembalikan investasi kepada investor, sudah tidak kaget terlalu besar kan 100 juta. Nah proses pengembalian yang tadi ini disebutlah dengan mudarobah mustarokah gitu. Sebenarnya mudarobah mustarokah itu awalnya mungkin saja mudarobah mutlaqah mungkin, mudarobah muqayyadah mungkin, tapi baik awalnya mudarobah mustarokah maupun mudarobah mutlaqah yang ada keinginan untuk dikembalikan sejumlah investasi secara berangsur karena mungkin alasannya seperti tadi kaget dan supaya tidak besar saat kontraknya habis tingkat pengembaliannya, maka di situ kan sudah tidak utuh lagi si modal itu. Jadi kalau investasinya tetap 100 juta, tapi dia udah mengembalikan berangsur, investasi Sohibul Mal itu sudah berkurang kan kayak tadi 94 juta. Padahal usahanya tetap di 100 juta. Berarti ada investasi 6 juta dari si pengelola dan di situ sudah bercampur dana. Padahal mudarobah tidak boleh ada percampuran dana. Jadi 100% harus. Nah, karakter yang seperti ini disebut dengan mudarobah mustarokah. Hampir sama dengan musyarakah, ada percampuran dana. Cuma bedanya kalau musyarakah percampuran dananya nanti dari sejak awal kerjasama itu sudah ada campuran investasi. Kalau mudarobah musyarakah sejak awalnya sebenarnya murni mudarobah, terlepas itu mungkin mutlakoh maupun muqayyadah, tapi sudah bercampur di perjalanan. Nah, itulah disebut dengan mudarobah mustarokah. Gitu ya. Jadi kalau kita baca slide, mudarobah mustarokah ini pengelola dana turut menyertakan modal. Cuma penyertaan modalnya diakibatkan tadi salah satunya itu mungkin ada alasan supaya saat terakhir mengembalikan investasi dia sudah nggak kaget lagi karena terlalu besar gitu. Jadi sudah ada penurunan dari sejumlah investasi dari investor gitu ya. Dan pencampurannya ini sudah mirip musyarakah, tetapi kalau musyarakah percampuran dananya lebih diakibatkan sejak awal ya. Jadi baik investor maupun pengelola dana ini sejak awal sudah mencampur investasi. Jadi sudah sama-sama memiliki investasi yang mungkin bercampur, terlepas besar tidaknya itu tidak harus selalu sama ya, tidak 50% 50%. Nah, di mudarobah mustarokah ini juga terjadi percampuran dana baik dari investor maupun dari pengelola dana. Cuma bedanya ini percampuran ini diakibatkan dari proses perjalanan. Mungkin salah satu niatnya adalah tadi supaya saat kontraknya habis, si pengelola dana saat mengembalikan investasinya kepada investor tidak kaget lagi karena sudah dicicil lah gitu. Sementara di situ sudah bercampur dana dan inilah yang dimaksud dengan mudarobah mustarokah itu. Sejak awal mudarobah mustarokah pasti terjadinya mudarobah, terlepas itu mungkin mudarobah
muqayyadah maupun mudharabah mutlaqah ya, gitu, ya. Bisa memungkinkan menjadi mudharabah mustarokah gitu. Atau mungkin sejak awal juga sudah ditentukan mudharabah mustarokah. Jadi disepakati berarti akan terjadi tingkat pengembalian investasi. Nggak tahu setiap bulannya berapa ya, tergantung, silahkan. Dan begitupun dengan nisbahnya akan berubah. Karena saat mudharabah terjadi di awal, itu kan investasi di sohibul investor utuh. Nah, tetapi karena di bulan kedua, ketiga mungkin sudah ada pengembalian dan sudah bercampur dana, jumlah investasinya berubah, maka proses nisbahnya pun sama berubah. Tidak lagi misalkan awalnya 60-40, maka sudah jadi 60-40 karena ternyata hari ini si pengelola dana juga sudah, atau si pengelola dana, pengelola usaha juga sudah memiliki campuran dana investasi yang tadi dikembalikan tadi. Begitulah ya. Mudah-mudahan kalau masih kurang paham, nanti saat luring kita bisa sampaikan kembali ya. Kemudian ini berakhirnya syirka mudharabah. Lunas, kalau lunas atau jangka waktu sudah berakhir dan sudah dikembalikan dana investasi, ya sudah beres lah, berakhir. Jadi dalam mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan, ya udah berakhir. Terlepas mau diperpanjang lagi atau tidak ya silahkan, nanti akan terjadi kesepakatan baru ya. Kemudian salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri, misalkan menarik dananya atau apa, tapi saat mengundurkan diri kewajibannya dia harus diberesi dulu, hak-haknya rekannya harus dipenuhi dulu gitu. Jadi tidak mengundurkan diri seenaknya juga gitu. Kemudian salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal, ini berakhir, terlepas nanti urusannya juga harus diberesin dulu, terkecuali hilang akal, gila, ini ahli warisnya harus membereskan dulu. Jadi kalau si yang gilanya itu pengelola dana, maka ada investasi yang masuk di situ. Maka ya kalau masih ada aset-aset itu, si keluarga yang hilang akal dari pengelola dana tadi tidak mengklaim bahwa itu harta saudaranya atau orang tuanya gitu, tidak, karena itu investasi. Jadi berakhir tetapi ada ketentuan dan kewajiban yang harus dibereskan gitu. Kemudian pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk ya mungkin ini terjadi sengketa dulu ya, konflik dulu, kemudian diselesaikan, beres, selesai, walaupun belum sampai di kontrak yang ditentukan karena terjadi sengketa ataupun permasalahan ya, seperti itu. Kemudian modal sudah tidak ada lagi, misalnya merugi ke bawah banjir, ke bawah gempa bumi, ya itu modalnya sudah nggak ada lagi, ya sudah, investor rugi modal, pengelola rugi tenaga ya, gitu. Seperti itu. Kemudian contoh perhitungan dalam simpanan bagi hasil ya di koperasi syariah. Misalkan simpanan rata-rata Pak Sarman bulan Agustus 10 juta. Nah ini kalau menggunakan akad mudharabah ya. Ingat kalau menggunakan akad wadiah simpanan ini, maka Anda tidak akan memperoleh hitungan bagi hasil seperti ini. Nah, misalkan simpanan Pak Sarman ini artinya dia itu investasi ya, kalau di mudharabah itu sebesar 10 juta. Nah, sementara nisbahnya, karena nisbah ini masuk dalam rukun ya tadi, jadi harus dicantumkan. Di sini ada untuk koperasi 60, untuk investor anggota 40 gitu. Jadi dalam ilustrasi simpanan Pak Sarman, di sini Pak Sarman sebagai investor, sebagai sohibul mal, dan koperasi sebagai mudhari pengelola dana. Tapi saat koperasi nanti membiayai kepada Pak Suherman, misalkan Pak Suherman membutuhkan modal dan mengajukan ke koperasi, ternyata akadnya mudharabah, maka koperasi bertindak sebagai sohibul mal, Pak Suherman bertindak sebagai pengelola dana. Gitu. Tapi dalam ilustrasi saat ini, Pak Sarman di sini sebagai investor ya, karena yang memiliki dana dan berinvestasi di koperasi. Nah, nisbahnya di sini diilustrasikan 60-40. Ada pertanyaan, Pak, apakah nisbah selalu 60-40? Enggak juga. Mau 50-50 boleh. Mau 45-55 boleh. Mau 80-20, mau 30-70 juga boleh. Dipersilahkan. Nah, yang saya sampaikan di sini, ini kan diilustrasikan bahwa nisbahnya 60-40. Jadi tidak harus selalu seperti ini. Gitu. Nah, kemudian saldo rata-rata tabungan, karena kan yang investasi tidak hanya Pak Sarman, di tabungan itu banyak kan,
Oh, di situ itu ya. Dan ternyata Pak Sarman investasinya hanya 10 juta. Ternyata total yang simpanan mudharabah atau total yang investasi di koperasi itu ada 2 miliar. Ya nggak tahu, mungkin ada Pak Udin 2 juta, Pak Bu Sumirah misalnya 100 juta, kan beda-beda. Dan ternyata total yang investasi itu yang bertindak sebagai investor di koperasi yang punya tabungan mudharabah ada 2 miliar. Maka kemudian bagi hasil koperasi 123 juta. Misalkan kan koperasi itu investasi juga di tadi ya kayak Pak Suherman, kayak yang lain-lainnya tuh. Ternyata koperasi punya keuntungan dan inilah yang akan dibagi juga bersama para investor di anggota penyimpan ya. Nah, bagaimana cara menghitung bagi hasilnya? Nah, ini investasi Pasarman dibanding dengan seluruh investasi karena yang investasi kan tidak hanya Pasarman tadi bisa Bu Sumirah. Kalau Bu Sumirah 100 juta maka 100 juta berbanding 2 miliar karena yang investasi itu kan ternyata ada 2 miliar gitu ya. Oke. Nah ini kurang ke sini. Nah itu. Nah, cuma karena investasi Pasarman 10 juta maka berbanding seluruh total yang investasi. Kan yang dibagi tidak hanya Pasarman, banyak nantinya. Nah, sementara kebetulan keuntungan koperasi untuk bulan ini 123 juta dan nisbah untuk investor itu kan tadi 40, yang 60 untuk pengelola koperasi. Jadi bagi hasilnya 246. Nah berarti bulan ini 246 sebelum dipotong pajak dan zakat ya. Nah, eh, jika Pasarman bulan depan meningkatkan lagi investasinya, tidak 10 juta, misalnya jadi 12 juta, maka besar kemungkinan bagi hasil akan meningkat. Ya, dengan asumsi jumlah investasinya tetap 2 miliar dan bagi keuntungan koperasi tetap 123. Tapi walaupun Pasarman misalkan meningkat, investasi menjadi 20 juta, mungkin saja bagi hasilnya tetap apa mungkin bagi hasil atau keuntungan koperasinya menurun atau Pasarman meningkat keuntungan investasinya di 20 juta tapi yang lain juga meningkatkan tingkat investasinya sementara keuntungan koperasi di bulan ini tetap 123 ini juga akan memungkinkan makanya indikator untuk mendapatkan bagi hasil itu pertama adalah besarnya investasi kita, Pasarman. Yang kedua, besarnya total investasi keseluruhan. Yang ketiga adalah keuntungan dari koperasi. Karena keuntungan koperasi juga kan bisa turun naik. Nah, kalau banyak yang macet, banyak yang menghambat, keuntungan koperasi juga sedikit. Maka akan sedikit lagi juga bagi hasilnya. Dan bagi hasil Pasarman akan di-overbooking ke buku simpanan atas nama rekening Pasarman. Sehingga di akhir bulan, kalau ini bulan Agustus ya, 2008. Nah, itu awal September dia datang ke koperasi, itu akan terprint ya di printer passbook di bukunya sejumlah 246 bagi hasil bulan Agustus gitu. Paham ya, mudah-mudahan sampai sini. Nah, kemudian contoh perhitungan deposito. Sama juga deposito. Nah, sama-sama mudharabah kok gitu. Misalkan Ibu Fitri investasinya 2 juta. 1 bulan perbandingannya untuk 1 bulan 4852 misalkan. Kalau untuk yang 6 bulan biasanya lebih gede nih, bisa 50 bisa 60 bahkan si nasabahnya, si investornya itu. Bila total saldo deposito 200 miliar, nah ini sama. Jadi kalau mau menghitung bagi hasil itu besarnya investasi kita berbanding total investasi dikali pendapatan operasinya gitu ya, dikali nisbah. Misalkan investasinya dia kan tadi 2 juta, nah total yang investasi 200 miliar, keuntungannya 3 juta, maka dan nisbahnya 52, maka bagi hasil depositonya adalah 15.600. Kenapa kecil? Karena yang mengakibatkan besar kecilnya adalah selain nisbah ya keuntungan koperasi, kemudian juga besarnya investasi, kemudian juga besarnya total investasi. Nah, dari 200 miliar di sini mungkin saja ada investasi Anda ya. Ada investasi Anda mungkin Anda lebih besar dari Bu Fitri. Kalau Bu Fitri 2 juta, kalau Anda mungkin 200 juta, 200 juta berbanding
200 miliar kali 3 juta pendapatannya gitu. Nah, pendapatan ini juga bagi hasil bisa berubah naik jika pendapatan koperasinya naik. Itu tidak 3 juta. Padahal investasi Bu Fitri tetap 2 juta dan kebetulan total yang investasi tetap 200 miliar. Karena kan begini, total investasi kita tetap 2 juta deposito, tapi mungkin saja total yang investasi menurun. Mungkin teman-teman yang investor tanpa sepengetahuan kita ada yang ngambil. Misalkan kalau sekarang 2 juta berbanding 200 miliar, bulan depan 2 juta Bu Fitri dibanding dengan 100 miliar. Mungkin selama bulan kemarin ada yang ngambil deposito sampai 100 miliar misalkan. Nah, kalau begini, bagi hasilnya atau keuntungan koperasi tetap 3 juta, maka memungkinkan Bu Fitri akan lebih besar, bisa 30.000 sekian. Nah, Bu Fitri akan nanya, kenapa simpanan saya tetap investasi deposito mudharabah, tapi kemarin memang 15.000 genap ratus, sekarang 30 ribuan sekian. Nah, kebetulan investasi yang lain ada yang ngambil, sehingga perbandingannya menjadi turun, dan pendapatan koperasi tetap 3 juta. Gitu. Atau mungkin total yang investasi tetap 200 miliar, ya. Tetapi keuntungan koperasi bulan depan mungkin naik menjadi 10 juta. Maka keuntungan Bu Fitri pun bagi hasilnya akan meningkat. Bahkan anggota deposito yang lain pun akan merasakan peningkatannya gitu. Dan siapapun selain Bu Fitri, si yang lainnya itu akan selalu mendoakan supaya keuntungan koperasi lebih banyak lagi, karena ternyata keuntungan banyak ini akan berdampak juga kepada bagi hasil yang besar gitu ya. Nah, untuk di hitungan ini barangkali kalau kurang paham nanti setelah UAS ya, Anda boleh tanyakan ya, boleh kita diskusikan kembali ya, karena memang ini perlu ada hitungan-hitungannya. Termasuk tadi bagaimana di ilustrasi yang simpanan Pasarman menghitung saldo rata-rata ya. Saldo rata-rata simpanan Pak Sarman ya. Kalau deposito kan cenderung tetap ya, karena dari awal sampai akhir deposito itu kan jarang bisa dibawa, berbeda dengan simpanan. Maka investasinya cenderung tetap yang Bu Fitri tadi. Tapi Pak Sarman itu bagaimana bisa 10 juta? Apakah sebenarnya dia itu nabung 2 juta, 2 juta, 2 juta sampai ke 10 juta, atau bahkan dari awal 10 juta? Bagaimana juga nabung langsung 10 juta tapi di tanggal 25, kan itu belum belum ini, maka dihitung dulu saldo rata-rata hariannya. Dan bagaimana untuk menghitung saldo rata-rata harian? Nah, inilah yang memang tidak bisa dilaksanakan secara luring, akan pusing ya, seperti itu. Nanti mudah-mudahan setelah ujian tengah semester diingatkan bagaimana cara menghitung nisbah, bagaimana cara menghitung saldo rata-rata harian. Walaupun kalau sudah bekerja nanti baik di bank syariah maupun di Kopres Syariah, penghitungan saldo rata-rata harian itu akan dihitung menggunakan software ya. Jadi Anda tinggal enak saja, itu barangkali. Nah, kemudian contoh penghitungan tadi deposito ini Bu Fitri sudah ya. Kemudian perhitungan pembiayaan. Ini saya kira sama saja, cuma bedanya kalau simpanan mudharabah tadi koperasi bertindak sebagai pengelola. Nah, tapi kalau di pembiayaan mudharabah koperasi bertindak sebagai sohibul mal ya. Jadi hampir sama. Tadi misalkan Bapak Asep sebagai anggota koperasi XYZ bermaksud membuka usaha baru, sepeda, bengkel sepeda misalkan. Nah, setelah dikalkulasi semua kebutuhan modal usaha bengkel tersebut, nah, sebesar 15 juta. Maka seluruh pembiayaan modal 15 juta ini harus dibiayai oleh Sohibul Mal. Dan Bapak Asep belum punya modal untuk memulai usaha tersebut. Padahal kemampuan beliau dalam usaha intinya ingin melakukan pembiayaan mudharabah ya. Omset bengkel tersebut diperkiraan 2.300.000. Ini baru perkiraan ya, realnya belum kan. Nanti bisa naik, bisa turun, bisa juga sama. Sementara jika koperasi syariah investasi maka nisbahnya disepakati 40-60 ya. Koperasi 40, Pak Asep sebagai pengelola 60, dan Pak Asep meminta kerjasama ini sekitar 2 tahun. Nah, nanti kedua belah pihak akan sama-sama mengevaluasi apakah dilanjut ataupun tidak. Kalau dilanjut maka Pak Asep di 2 tahun terakhir harus mengembalikan sejumlah 15 juta investasi dari koperasi, seperti itu ya. Dan hitungan-hitungannya tidak jauh beda.
Nah, coba kalau Anda bisa, ini coba dihitungkan seperti model yang tadi ya. Model yang tadi, dan coba diilustrasikan hitungannya, kemudian dibuatkan dalam sebuah kertas. Silahkan, bisa nggak Anda menghitungkan ini ya? Tolong nanti dibuatkan di kertas dan dikirimkan melalui WA dosen ya, japri saja. Jadi tidak di kolom komen ya, dan tidak juga di WA grup ya, karena mungkin bisa disalin temennya. Nah, itu WA japri dosen saja ya. Silahkan bisa dikerjakan ini ilustrasi yang ini ya. Investasinya 15 juta ya. Kemudian nisbahnya 2 juta, nisbahnya 40-60, kemudian omsetnya 2.300.000. Kira-kira kalau omset 2.300.000 berapa tuh keuntungan buat koperasi dan keuntungan buat si Bapak Asep ya. Silahkan coba dihitung. Nah, kemudian skema pembiayaan mudharabah ini untuk jika koperasi melakukan investasi ya. Jadi koperasi sebagai investor. Jika skema yang di atas tadi itu adalah skema simpanan mudharabah. Kalau sekarang skema pembiayaan mudharabah yang Bapak Asep barusan ya. Nah, ini bengkel sepeda, nisbahnya 60, Bapak Asep koperasi 40. Jadi kalau punya untung 2.300.000, berapa buat Pak Asep, berapa buat koperasi. Gitu ya. Dan Pak Asep di sini tidak memiliki modal, hanya skill dan knowledge, investasi. Nah, jika koperasi mensyaratkan kepada Pak Asep, tolong jangan usaha selain bengkel, tolong bengkelnya jangan dibuka di luar Sumedang. Nah, ini berarti kerjasama ini termasuk mudharabah muqayyadah. Tapi kalau koperasi membebaskan, mangga bade buka bengkel, selain bade buka bengkel mau buka minuman, kuliner, mau dibawa buka cabang di Majalengka juga mangga. Oh, berarti ini mudharabahnya mutlakoh gitu ya. Tapi kalau mudharabahnya kata Pak Asep, Pak, Anda investasi koperasi di saya 15 juta. Jangka waktu 2 tahun. Cuma dalam jangka 24 bulan saya takut berat mengembalikan 15 juta, maka saya akan coba cicil angsur ya investasi koperasi setiap bulannya misalnya 1 juta. Maka di bulan kedua investasi koperasi sudah tidak 15 juta lagi, menjadi 14. Dan di situ usaha bengkel tetap 15, berarti sudah ada percampuran 1 juta dari Pak Asep, 14 dari koperasi. Nah, proses mudharabah seperti ini tadi disebut dengan mudharabah mustarokah, itu tadi ya, seperti itu. Nah, ini nisbah 60-40, apabila ada keuntungan maka dihitung sesuai nisbah. Apabila terjadi kerugian juga dihitung sesuai nisbah. Dan inilah yang diperbolehkan secara syariah. Pokok sekali yang harus disampaikan dalam mudharabah ini termasuk teknik-teknik dalam penghitungannya ya. Makanya saya kira di online ini, di daring ini agak kecil kemungkinan untuk bisa paham sempurna ya. Nah, saya senang kalaupun paham, ini berarti Anda sudah mampu mencerna apa yang saya sampaikan. Tetapi kalaupun memang ada beberapa hal yang memang kurang dipahami dan perlu ditanyakan, mudah-mudahan setelah ujian tengah semester, ingatkan saya bisa menerangkan apapun yang sudah disampaikan dan Anda masih kurang paham ya. Dicatat saja dulu, nanti setelah luring kita akan coba selesaikan dan kita coba jawab setiap apa yang menjadi kendala dan hambatan yang belum Anda pahami. Itu saja barangkali ya. Dan minggu depan saya kira harusnya ujian tengah semester ya di pertemuan ke-8, tapi karena ada pelaksanaan wisuda ya, jadi FEB itu memundurkan ujian tengah semesternya ke bulan November, sehingga untuk minggu depan kita rehat kosong saja ya untuk semester 5, baik kelas B, C, D, F, dan G itu kosong saja ya. Sebenarnya soal sudah saya buatkan, dan jadi tidak ada tutorial untuk pertemuan minggu depannya karena ada pelaksanaan wisuda katanya, sehingga pelaksanaan ujian tengah semester dipundurkan menjadi ke bulan November. Dan berarti minggu depan kita ini aja di close ya, karena kalau saya masuk ke pembelajaran saya khawatir dan UTS itu soalnya sampai sini, sampai akan mudharabah ya gitu. Jadi minggu
ke-8 harusnya minggu besok itu ujian tengah semester. Tetapi ujian tengah semesternya dipundurkan ke bulan November tanggal awal, dan minggu depan berarti kita kosong ya. Semester 5 untuk saya mata kuliah saya di kelas B, C, D, F, G itu berarti kosong, termasuk kelas ISDA 26 ya, itu kosong. Sebenarnya kalau online kita nggak kesulitan ya, jadi minggu depan UTS juga sebenarnya nggak masalah kan, tapi saya khawatir disalahkan karena jadwalnya ternyata sudah dibuatkan oleh pihak FEB ya, pihak FEB. Itu saja ya dari saya, mudah-mudahan bisa terpahami dengan baik dan sehat selalu. Kemudian juga mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pahami bisa terimplementasikan dalam kegiatan kita, baik nanti di dunia usaha maupun saat ini di dalam kehidupan kita bermasyarakat ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.